menggunakan kata-kata semacam itu untuk memanggil, karena kalau nggak gitu tuh nggak sahabat gitu tuh, nggak keren gitu. Maksudnya gini, ketika sudah nyatu gitu, itu kan nyet mau kemana gitu ya, itu tuh sudah menjadi panggilan sehari-hari, sudah menjadi kata sapaan, sudah menjadi kata ganti gitu. Jadi udah nggak aneh gitu yang hal-hal seperti itu tuh. Cuma kan lagi-lagi ya itu karena konteksnya. Kalau saya mah pernah dengar di ini sih, film, barangkali Mas Edeng, Teis sama Teuyung pernah lihat film India judulnya PK. Pernah lihat yang jadi ini tuh tentang alien sih, alien yang mencari. Jadi isinya tuh tentang isu agama. Jadi makanya saya tonton. Kalau yang cita-citaan mah alim lah, nggak mau gitu tuh. Nah, Kenapa? nangis, ternyata nangis. Takut pengen. Tadi baper. Jadi dia itu kan alien, yang main itu American. Ini tuh nyambung ke kalimat anjay tadi. Ada salah satu scene yang PK itu sedang ngobrol dengan perempuan yang juga tokoh utama. Di situ PK itu menyatakan bahwa dia kan alien, baru belajar bahasa manusia dengan cara memegang tangan manusia lainnya di situ tuh. Akhirnya manusia tuh kok kalimat-kalimatnya tuh lucu ya. Ada orang ngomong aca, ketika ngomong aca berarti itu nanya. Kalau aca berarti itu marah. Tapi aca berarti itu muji. Nah itu dari situ ketika saya pertama kali mendengarkan ada kalimat anjay yang dipermasalahkan, saya ke arah sana. Jadi flashback lah ke film itu. Loh, berarti kan sebetulnya ini tuh benar-benar memang masalah yang tidak perlu dipermasalahkan, karena ini bukan tentang kalimatnya apa, tapi tentang konteksnya apa, siapa yang berbicara, dan cara penyampaiannya atau intonasinya seperti apa gitu tuh. Dan juga kalau saya perhatikan ya Mas Edeng, Teis, Teuyung, dari cara penyampaian Mas Lutfi ini ketika menyampaikan bahasanya tuh pencerahan gitu ya kepada pemirsa kan. Menurut saya pribadi sebagai netizen gitu, melihatnya itu seperti menggurui. Seperti menggurui. Kemudian saya sempat melihat IG-nya juga, captionnya sebelum diblokir ya, jadinya hilang. Itu di report ada kalimat kepada kaum anjay. Nah dia itu menyusur atau apa sih bahasanya tuh, menyinggung. Iya, menyudutkan satu pihak lah ibaratnya Maya, satu golongan lah atau sebut saja. Kemudian dibandingkan dengan Ade Londok, Mas Ade Londok ya, Bapak Ade Londok yang mengatakan seperti itu dengan natural, seperti natural, alami, tidak dibuat-buat, tidak menggurui, tidak memaksa. Padahal sih aslinya memaksa ya. Ya karena beli odadingnya itu. Aslinya mah si Iron Man. Lain balan aing itu maksa sebenarnya, tapi dengan cara natural dan humor gitu. Yeah. Sepertinya itu yang membuat masyarakat responnya itu menolak kepada yang ini, yang awal, kemudian malah lebih menerima yang ini gitu. Jadi cara penyampaian juga itu termasuk yang mempengaruhi kalau menurut saya gitu ya. Itu psikolinguistiknya begitu. Iya, sayang banget gitu. Padahal kalau misalnya Mas Lutfi ini menyampaikan tidak dengan seperti itu gitu tuh, bisa dengan humoris atau jadi duta dia. Bisa jadi benar kan tujuannya pansos dan live streaming dengan KPI. Iya kan kepada kaum anjay gitu kalimatnya. Secara langsung maupun tidak ya dia masyarakat melegitimasi itu malah justru gitu kan. Jadi dia memakan dirinya sendiri mungkin ya. Nah kayak gitu jadinya tentang kalimat-kalimat ini tuh sebetulnya saya dari dulu juga, saya di Bandung, kecil di Bandung kan, mendengar ya teman-teman kecil saya tuh ngomongnya seperti itu, kasar-kasar gitu. Tapi dia sampai sekarang juga, ketika kemarin pas pandemi saya pulang ke Bandung, saya melihat mereka itu anak-anak kecil yang entah anak siapa itu ya, karena saya sudah lama tidak pulang ke Bandung, ya mereka main dengan kalimat-kalimat itu tapi tidak ada yang tersinggung.
karena mereka ya tidak paham itu. Ada kesepakatan. Iya, bahkan mungkin kayaknya belum ada kesepakatan itu juga mereka udah saling menerima karena belum ada Maksud kepahaman kesepakatan itu adalah sesuatu yang berlangsung alamiah tadi. Nah, iya. Dengan wajah yang tidak marah, tidak mencaci, dengan nada juga yang berbeda dengan nada akrab gitu. Caci maki, akhirnya diterima. Nah, kesepakatan yang tidak formal itulah, yang kemudian justru menjadi bagian dari keutamaan pergaulan mereka sendiri gitu. Tuh. Dan kalau menurut saya mah terkait bahasa itu pilihan sih. Jadi jika ingin menggunakan kata-kata ini ya silahkan, jika ingin menggunakan kata-kata itu ya silahkan, tapi ya silahkan juga sesuaikan dengan tempatnya, kondisinya, situasinya gitu kan. Tidak mungkin ketika di seminar misalnya orang misal dua sahabat misalnya, mereka itu ketika sehari-hari di belakang kamera itu yang ngomongnya seperti itu, tapi di depan kamera ketika menjadi seorang pemateri misalnya dan di hadapannya itu adalah ibu-ibu atau anak-anak, saya yakin orang-orang yang bahasanya memiliki pikiran yang sehat itu tidak akan sampai tega mengeluarkan kalimat-kalimat itu karena tidak pada tempatnya. Ya, kalau untuk dewasa saya pikir tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Ya, rata-rata yang mengkhawatirkan itu efek untuk anak-anak sih sebenarnya. Tetapi kan kembali lagi kepada kesepakatan sosial tadi gitu loh. Kata-kata yang masuk kategori kasar, banal, atau apapun yang bisa dikategorikan sebagai makian, tidak hanya di sini sih sebenarnya gitu, di negara manapun, di daerah manapun gitu loh. Semua memiliki proses metamorfosis gitu. Ada metamorfosis, ada perubahan, ada penyangkalan, ada kesepakatan yang kemudian menjadi dinamisasi dari terbangunnya dunia kebahasaan kita gitu. Saya pikir nggak terlalu bermasalah, termasuk misalnya kemunculan isu ini juga akan surut dengan sendirinya gitu loh. Nanti kita akan mendengar atau mendapati isu lain gitu loh. Ada sensasi baru lagi gitu kan. Sensasi. Tuh. Tapi saya masih penasaran ya, kalau ada sesuatu yang viral itu siapa sih yang memviralkan tuh? Kita. Netizen kalau sekarang sih, netizen itu maha benar, maha kuasa. Gitu. Artinya saya tuh selalu ketinggalan. Ibaratnya ini yang tentang Odading tuh. Saya tahunya itu seminggu kemudian gitu. Padahal kalau dalam sosial media saya juga main lah. Tapi ketika misal itu lewat tapi ya sudah gitu tuh. Yang sekiranya itu tidak perlu viral sebenarnya mah. Kemudian ya saya tidak ini gitu. Berarti ya tadi kayaknya nyambung ke TU. Apa sih? Latah. Orang masyarakat Indonesia tuh kok konsumsinya itu gitu tuh. Ya butuh hiburan. Iya konsumsi receh. Iya kan Abang bilang juga, saya ketika baca itu kok biasa aja ya gitu. Ya saya juga biasa aja. Biasa aja. Saya juga gitu. Jadi ini tingkat kok jadi viral. Iya gitu. Gitu loh. Apa yang salah, kemudian apa yang diapresiasi menarik, gitu. Diapresiasi jadi duta kuliner. Kan udah biasa. Dikasih hadiah. Iya, biasa jadi duta sampo lain juga biasa. Duta Pancasila. Terus apa tadi tuh? Yang salah-salah. Duta anti narkoba. Padahal ditilang. Mantan pengguna jadi duta anti narkoba. Gitu. Jadi sudah tidak aneh. Tidak aneh. Ada semacam peyorasi, ada desakralisasi di situ. Iya, dan ketika ini misalnya ada fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat gitu, menurut saya terlambat ketika pemerintah misalnya kemudian ujung-ujung langsung klaim, kan biasanya gitu ya, klaim turun gitu kan, tiba-tiba langsung. Bukan terlambat. Ini mirip dengan polisi India. Inspektur itu datang setelah masalah selesai, ya beres. itu. Oh gitu. Biasanya gitu kan.
Iya tahu. India. Saya tahunya dari kartun. Harus gitu dulu. Inspektur selesai. Yes. Paling enak jadi inspektur. Jabatannya paling tinggi, tapi tugasnya paling ringan. Hanya datang ketika persoalan sudah beres. Hampir selesai lah. Beres. Ya sama dengan ini deh. Ada misalnya ada pertanyaan, coba gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tuh seperti apa gitu. Terus kita juga ketika di angkot nggak mungkin kita bilang ke supirnya, Pak tolong turunkan saya di jalan Mawar misalnya, nggak mungkin gitu kan, dengan kiri cukup, dan itu bukan tidak sopan ya memang begitu gitu kan. Kemudian misalnya kita nulis surat ngelamar pekerjaan karena saya sudah dekat dengan Iis misalnya, hai bro boleh nggak sih gue kerja di perusahaan lo, kan nggak gitu juga toh gitu kan. Nah itu makanya ya penggunaan ya tempat, waktu, kemudian dengan siapa berbicara. Nah kalau anak, saya sih kembali lagi ke tadi yang abang bilang itu, anak ini kan memang besar di lingkungan ya nantinya gitu, tapi peran orang tua juga penting. Kemudian seiring berjalannya waktu dia juga nanti bisa menyaring gitu, kata-kata mana sih yang memang pantas untuk dia gitu, kemudian yang tidak gitu. Ya masa iya sih ke ibunya ngomong anjay gitu. Anjay Devgan. Anjay Devgan. Kecuali sutradara film India itu, aktor. Iya gitu. Anjay maksudnya. Jadi ingat grup itu adik aku yang SMP. Kan ada yang nanya pakai bahasa Cirebon gitu ya. Pak, Bu, Oli beli nulisening kertas selembar gitu kan. Yang aku posting itu. Terus kan gurunya malah jawab pakai bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanda seru loh itu. Anda itu kamu itu pelajar bilang gitu. Aku balas. Guru sendiri rasanya juga tuh pengen bales, Bapak kan guru, bisa nggak nyontohin pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa ngegas gitu kan balesnya. Tanpa tanda seru. Iya udah kapital semua, tanda seru banyak gitu. Ya, dan jangan ya siswanya justru nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, itu. Ya kan? Jangan gitu kan. Siswa masih mending. Ada kan mahasiswa yang baru belajar bahasa Indonesia ketika kuliah. Nah, Banyak. Banyak. Karena dia berangkat dari desa, sehari-hari menggunakan bahasa lokal, bahasa daerahnya, kemudian bergaul dengan manusia. Emang yang tadi apa? Yang berbahasa Indonesia gitu tadi kan. Malaikat. Dia baru belajar belajar bahasa Indonesia ketika masuk kuliah, gitu. Banyak sekali gitu kan. Jadi terjadi kelucuan di kelas misalnya, dia ngomong bahasa Cirebon misalnya, anu gitu kan. Kemudian dosennya mentranslate ya, menerjemahkan. Iya kun maksudnya Pak. Kun maksudnya. Gitu. Jadi dia ngerti bahasa Indonesia tapi belum bisa mengucapkan, sebagaimana kita yang tidak lancar bahasa Inggris. Ngerti sih, paham maksudnya, tetapi untuk mengucapkan atau membalasnya dengan lancar. Dengan grammar, dengan spelling yang baik itu kan tidak cukup punya pengalaman. Gitu. Iya, betul. Dimakan tapi ini bukan dading. Ini Bika Ambon. Harus ke Baranang Siang dulu untuk nyari dading. Nanti ngantri lama lagi lah, jauh-jauh ke Bandung. Di Bandung kan itu ya? Iya, saya sering Baranang Siang. Iya, maksudnya sering lewat. Sering makan. Ya untuk teman-teman di Bandung. Sering makan. Enak nggak? Enak. Jadi di situ tuh apa sih, satu gerobak itu di pinggirnya odading, kemudian cakwe. Iya, emang kayak gitu kan. Kalau di Bandung jadi satu paket tuh. Dan ya udah biasa aja. Nah, apalagi yang berkaitan misalnya dengan kuliner. Masyarakat Indonesia kan seneng pisan tuh, seneng banget gitu dengan kuliner gitu kan. Ini abis ini apa, pastilah kayak gitu dilirik. Ya timingnya pas gitu. Lebih baik sih mengeluarkan banyak uang, menghabiskan banyak waktu untuk menunggu ngantri makanan daripada nyari buku. Betul. Ya Allah. Silahkan itu di kampusmu ya, di kampus di Cirebon ada nggak sih yang namanya toko buku yang ngantri panjang gitu? Ada nggak sih untuk toko, ilmu, untuk pengetahuan? Untuk pengetahuan. Semuanya berpikir sebatas perut ke bawah.
dari dada ke atas. Ya Susah. Allah. Ya kan? Iya. Jadi ketika makanan Padahal masuk itu yang jadinya feses gitu kan, nggak jadi apa-apa. Gitu karena mikirnya makanan. Habis ini makan apa? Jadi penyakit. Karena seluruh penyakit itu bermula dari Makanan. Harusnya makan sesuatu tuh yang kesini, bukan perut doang ya. Gitu bukan. Makan dulu lah. Makan itu kebutuhan, Ya. bukan kepentingan atau bukan keinginan. Butuh untuk stabilitas tubuh, energi, Metabolisme, pikiran dan lain-lain. Iya betul. Bukan kayak keinginan. Kalau keinginan Kalau sih keinginan. aki-aki nenek-nenek yang sudah ompong juga pengen makan odading. Tapi ketika diberi odading, dimut kan? Dimomoy. Dimomoy nggak sudah tidak ada giginya. Dicelupin Nafsu dulu. besar, tenaga kurang. Iya. Kalau dicelupin dulu rasanya udah beda. Gitu. Udah nyampur ke air. Air soberan, Iya gitu. air kopi, air susu. Iya ini Jadi rasa kopi. Kombinasi lah dari bahasa kemudian ke makanan. Ya. Jadi deh Gitu. Iron Man, Setrikaan. setrikaan. Dan Mana sih setrika? makanan itu, nutrisi itu termasuk untuk otak. Kalau makanan yang kita konsumsi untuk perut sembarang, kandungan gizinya tidak jelas, akibatnya metabolisme tubuh terganggu. Begitupun asupan untuk otak kita dari sumber yang tidak jelas, pikiran kita juga terganggu. Betul. Itu jangan salah. Banyak orang yang salah baca buku. Eka. Banyak. Loh, apanya yang salah? Dia belum siap untuk menerima Isi materinya. materi itu, tapi memaksa untuk dibaca. Akhirnya split. Iya, split. Terbelah, terpecah. Iya. Orang yang misalnya gitu kan, pemahaman keagamanya kurang, tiba-tiba langsung baca sesuatu yang Sufi. Filsafat. sangat Ibnu. marifat, filsafat, bisa edan. Itu dia baca buku yang salah, bukan bukunya yang salah, dia Belum ini aja. belum sampai. Belum sampai. Atau kemungkinan yang berikutnya, buku yang salah, yang benar-benar salah, yang tidak layak baca, yang jelek. karena penulisnya tidak kredibel. Capable. Itu tidak memiliki kapabilitas yang cukup. Tuh, buku-buku motivasi kan banyak sekali sekarang gitu loh. Keajaiban sodakoh. Gila, padahal di Al-Quran itu sudah Bestseller. dijelaskan semua. Iya, sudah. Tinggal dibaca aja. Jadi ini ke psikolinguistik ya pada akhirnya. Kemudian yang orang hari ini tuh kayak kering gitu loh. Jadi batinnya tuh kayak selalu butuh motivasi, quote gitu, semacam gitu tuh abang. Jadi tanpa quote itu kayaknya hidup mereka hampa gitu. Karena memang batinnya tidak diisi sejak kecil. Tidak ada pengisian jiwa, penanaman pendidikan batin sejak kecilnya. Dan itu adanya di orang tua. Makanya kalau ada seorang anak berprestasi, yang ditanya adalah siapa pelatihmu. Tetapi kalau ada anak yang attitude-nya buruk, glogdog dan sejenisnya, pasti yang ditanyakan siapa orang tua. Kamu anak siapa? Seluruh pendidikan dikembalikan kepada akarnya, yaitu rumah, orang tua terutama. Karena contoh yang pertama kali ditirukan oleh anak-anak ya orang tuanya sendiri. Iya kan, dikit-dikit butuh quote. Orang tuh kayak ingin menguat-nguatkan dirinya gitu kan dengan quote gitu, dengan baru nonton ya motivasinya cuma di YouTube, dengerin sodakoh lagi, dengerin ya ceramah ajab dan aduh, kalau ajab membawa nikmat nggak apa-apa ya, salah Itu hidayah ya gitu. Ya
orang yang Takut mati. semasa hidupnya tidak suka ngopi, ketika meninggal tidak bisa diajak bicara. Betul. Ya, kan udah ninggal. Dan tidak bisa mendengar juga dia. Kenapa kepikiran seperti itu? Menarik, menarik. Makanya apa coba? Ngopi, semasa hidup tuh ngopi. Gitu. Karena kalau tidak ngopi, nanti ketika meninggal nggak bisa diajak bicara. Itu ya teman-teman ya. Apalagi kira-kira yang perlu kita ulik lagi? Paling kalau saya sih ngelihat yang udah ada yang mau oleh itu sebetulnya saya juga ada sisi mengapresiasinya sih dari ini yang jadi dia itu atau si bapak ini tuh itu punya keberanian. Jadi saya menganggapnya 3B lah. Pertama dia berani gitu tuh, kemudian yang kedua apa sih, Beruntung. berbeda, ketiganya barbar. Itu berani, berbeda, dan barbar. Barbar. Ujungnya beruntung. Tambahan 4 1 dong. B tuh 2 3 4. 4B gitu kan. Beruntung dia. Iya betul. Untuk saat ini. Untuk saat sampai ini. ditawari main sinetron oleh Sule. Iya. Itu dia. Ditawari, gitu. Ya siap-siap begitu aja lah. Pokoknya kalau viral tuh siap-siap tiba-tiba nanti masuk Ngartis TV, gitu. Masuk ngartis, TV diwawancara populer, di mana-mana. kemudian ambles lagi. Ambles, ya nanti hilang gitu. Ganti Masalah. lagi muncul lagi. Itu hukum alam ya. Karena Prosesnya prosesnya Begitu. demikian. begitu. Proses yang tiba-tiba, yang seketika, yang tidak melalui pendalaman dan istiqomah, dia akan luntur dengan mudah pula. Oh. Sesuatu yang diraih dengan tiba-tiba akan hangus, Tiba-tiba. akan runtuh dengan tiba-tiba pula. Sebagaimana membangun rumah pasir. Mudah kan? Bikin rumah pasir? Ya ambruknya juga mudah. Diterjang ombak juga. Bukan enggak ombak, air busa aja. Iya kan? Busa laut kan, busa air laut itu udah. Wih. Jadi saya ingat quotes teh. Nah, Kebanyakan milenial nih. Saya ingat quotes, tapi nyambung. Jadi seseorang yang naiknya cepat, dia akan turunnya cepat juga. Itu quotesnya. Itu sih. Itu orang kebelet. Sebenarnya bukan. Itu belum menjelaskan. Belum. Quote itu belum. Kalau itu disebut Belum quote tentu, belum ya. menjelaskan. Karena ada kata kunci di situ, proses. Kayak lebih menghargai proses jauh lebih utama ketimbang menentukan atau berpikir hasil. Bahkan simple, yang sungguh-sungguh, yang serius saja belum tentu jadi, apalagi yang main-main. Tapi ketika yang main-main tiba-tiba menjadi sesuatu, itu keberuntungan, bukan sesuatu yang ditempuh oleh dirinya. Simpel aja deh, orang bertinju perlu latihan nggak? Perlu. Males nggak latihan? Males. Pengennya menang. Pengennya menang kan? Pengen langsung menang gitu, nggak mau latihan. Hmm, Pengen langsung pintar gitu, nggak baca buku, nggak diskusi, nggak ini, bisa nggak? ya. Tuh. Iya kan? Karena ya, saya selalu berkacanya ke situ. Kalau misalnya malas atau melihat fenomena yang memprihatinkan gitu. Ini petinju, petarung, gimana caranya bisa menang kalau mereka nggak latihan keras? Latihan jauh lebih keras daripada pertarungannya itu sendiri. Iya benar. Gitu kan. Jadi kalau ada yang penting kan nyaman. Usaha aja belum, bekerja keras aja belum, kok nyaman yang dituju. Nyaman itu bonus. Bahagia itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Bukan juga sesuatu yang harus diciptakan. Bahagia itu bonus dari kerja keras kita. Bonus dari kesungguhan. Bonus, nggak usah dikejar. Kenapa? Dia akan datang dengan sendirinya. Jadi tujuannya itu adalah proses itu sendiri. Tujuannya adalah bagaimana membuat kita itu bermanfaat, merasa bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang banyak, gitu kan. Kebahagiaannya justru malah lebih banyak lagi, gitu loh. Ketika bisa berbagi manfaat itu. Jadi jangan pernah mengejar kebahagiaan.
karena kebahagiaan itu takdir. Oke. Jodoh pati bagja cilaka, bagja kebahagiaan, termasuk kecelakaan. Jodoh kematian, kebahagiaan, kecelakaan itu takdir, tuh usah dikejar, ya akan datang dengan sendirinya. Sama dengan orang, saya mau mati, belum waktunya mati kok. Disiksa dulu. Saya mau nikah hari ini, belum saatnya kok. Saya nggak mau nikah, udah jodohmu hari ini menikah. Saya nggak mau celaka, kesenggol tronton. Iya, amit-amit. Kesenggol tronton. Iya kan? Ya kan gitu. Kesenggol itu Jadi nggak perlu penghalusan. dikejar, tetapi yang perlu adalah dipahami masing-masing tandanya itu, kodenya itu, isyarat itu yang dipahami. Itu yang akan membuat kita bukan sebenarnya menghindari takdir itu, tetapi membangun jalan untuk memudahkan atau menyulitkan gitu, memuluskan atau menghambat. Saya nggak mau naik motor, barangkali tabrakan nanti sakitnya lebih hebat daripada jalan kaki atau naik sepeda. Dia jalan kaki, ya kesenggol tadi, senggol truk gitu. Ternyata dimanapun kesandung, meninggal dan sebagainya. Jadi buat Eka terutama, jangan pernah mengejar kebahagiaan, jangan mencari kenyamanan, karena kenyamanan itu bonus dari kesungguhan, dari kerja keras, dari Kuat itu. Iya, itu lebih kuat, lebih kuat, lebih itu. clear Itu ini gitu kan. melampaui kuat. Lebih Kata clear. saya menolak common sense, Ya. sesuatu yang berlangsung di pikiran banyak orang gitu. Saya paling malas untuk memberi motivasi. Abang kalau jadi mau ngumpulin kuat sih udah banyak, kalau mau Ngalahin gitu. Mario Teguh. Wah. Quotes yang tadi ditabrak sama quotes yang ini. Ya, harus ditabrak. Harus Dibenturkan. apa ya? Saya dulu pernah merasa heran gitu. Kenapa banyak orang yang tiba-tiba mengidolakan motivator anu gitu. Apa sih isinya gitu. Lo kayak gini-gini doang gitu. Ini cuma ngomong doang gitu. Saya sejak kecil mengerjakan apa yang dia katakan. Kalau dia belum tentu. Yang belum tentu dia kerjakan. Iya. Apa sih ini, apa sih itu? Oh, karena apa? Karena jiwa yang kering, orang butuh untuk didorong semangatnya, butuh untuk dihibur. Gitu. Makanya saya nggak pernah piknik gitu loh. Bukan kurang piknik, karena Tidak betul. Hiburannya apa? hiburan saya itu bukan tamasya, Tapi mikir. Kalau saya nggak mikir, saya Ini yang pusing, tamasya. saya susah. Kalau nggak mikir pusing. beda banget. Tuh. Karena apa? Kalau kita kalau mikir Saya nggak bisa ketika itu tidak tahu, atau saya tidak bisa. Saya malu kalau tidak bisa atau tidak tahu. Iya. Jangan. Karena itu mengkhianati kemanusiaan saya, mengingkari kemanusiaan saya yang punya nalar, yang punya akal, gitu. Bahwa ini proses yang tidak pernah berhenti, tidak akan pernah sempurna, iya. Tetapi paling tidak saya berusaha untuk tidak berhenti, gitu. Tidak boleh tidak tahu, tidak boleh tidak bisa. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini. Gitu. Kecuali begini, kalau misalnya ada yang meyakini kan proses bisa diakselerasi, sekolah juga bisa tiba-tiba dari kelas 1 ke kelas 3, kelas 5 dan seterusnya gitu. Bagaimana jika proses itu dilakukan akselerasi? Bisa, tetapi tidak bisa menentukan hasil kecuali kita bergantung kepada teknologi. Teknologi bisa melakukan itu, kecepatan bisa mereka ubah menjadi 10 kali lipat karena sudah di setel. Kita tidak bisa mengandaikan diri sebagaimana robot. Cuma gitu doang. Atau bagaimana caranya saya bisa cerdas dalam waktu 3 bulan? Apakah saya bisa membayar orang untuk membuat saya cerdas? Enggak bisa. Itu kerja keras pribadi. Makanya Faridotul muslim. Berarti fardu ain, bukan kifayah. Kalau nggak nuntut ilmu
dosa. Kayak sekolah. Gitu. Nggak mesti sekolah menuntut ilmu itu, nggak mesti sekolah, tetapi sekolah adalah salah satu sarana untuk proses interaksi, sosialisasi, pengembangan diri, dan di situ juga ada pengetahuan, ada ilmu, ada proses pembelajaran dan lain-lain. Salah satunya kan. Itu diantara ini. Kembali kepada Odading rasa anjing yang sebentar lagi akan surut gitu. Oke. Saya sudah lama tidak makan odading karena di sini jarang gitu kan, jarang yang jual. Dan ya melak juga. Pesen sejak kecil makan odading, makan bolem gitu kan. Karbohidrat semua, tepung. Saya suka yang manis-manis tapi bukan odading. Gitu kan. Ada yang lain, pisang goreng, misalnya. Martabak, tiker tipis kering. Gitu. Baik itu ya teman-teman ya. Oke. Saya pikir cukup gitu. Nanti kita lanjut di kesempatan yang lain. Dan selamat buat Kang Ade Londok yang jadi duta kuliner dinobatkan oleh Gubernur Jawa Barat. Semoga berkah dan bisa melancarkan jalan rezekinya. Amin. Ya, harus kita doakan kan, Iya, atuh. gitu kan? Karena apa? Usaha kebetulannya membuahkan kebetulan yang lain. Gitu. Yang lain. Untuk Lutfi Mas. Untuk Lutfi saya pikir nikmati apa adanya, gak usah pansos. Biasa Jangan aja jadi keles pansos. gitu kan. Gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.